BUMN Berkebangsaan Indonesia. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1994 di Jakarta. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Mulyadiana dan Nani. Ia memiliki adik perempuan yang bernama Karina Mulyana. Vina merupakan pemenang Abang None Jakarta pada tahun 2014 ini, menjalankan karir profesionalnya sebagai pegawai di Mini Industri Indonesia sambil menekuni karir sebagai kreator konten di TikTok sejak tahun 2021 dengan konten membahas isu karir dan ketenaga kerjaan. Vina menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran, program Studio Agroteknologi dari tahun 2010 sampai 2014. Ketika kuliah, Vina pernah terpilih sebagai delegasi untuk mengikuti ajang Harvard National Model United Nations di Boston, Amerika Serikat pada 13 sampai 18 Februari 2014 bersama 17 perwakilan terpilih lainnya. Pada ajang tersebut, delegasi akan merepresentasikan negara Ethiopia dan Zimbabwe dalam beberapa topik diskusi. Ketika menyelesaikan tugas akhir kuliahnya, Vina mengorbankan skripsinya hingga harus menunda kelulusan dari bulan Oktober 2014 hingga Januari 2015 karena mengikuti ajang Abang None Jakarta. Karena memang sejak kecil Vina berkompeten di bidang komunikasi atau public speaking, pada tahun 2014 Vina mengikuti kontes pencarian Duta Pariwisata DKI Jakarta, Abang None Jakarta, yang sudah diadakan sejak tahun 1968. Ia mengaku tertarik untuk mengikuti ajang tersebut karena melihat acara pemilihan Abang None di televisi dan telah melakukan persiapan matang sejak tahun 2011. Setelah menjadi pemenang None tingkat Jakarta Selatan pada tahun 2014, ia kemudian melaju ke tingkat provinsi DKI Jakarta dalam malam puncak yang berlangsung di Plaza Monas Sisi Timur, Jakarta Pusat pada 30 Agustus tahun 2014. Vina berhasil meraih kemenangan berdampingan dengan Zulfikri Arif asal Kepulauan Seribu, mengalahkan 18 pasang finalis lainnya. Vina mendapatkan hadiah berupa deposito sebesar 100 juta rupiah. Kemenangan di kontes tersebut mencetak sejarah, yakini ia merupakan none pertama yang berhijab. Selama menjabat sebagai none, ia bertugas mendampingi gubernur dan wali kota serta mengikuti program pemerintahan di bidang kebudayaan. Pada bulan September 2014, ia mendampingi gubernur DKI Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games ke-18. Selanjutnya, pada bulan November, ia berkunjung ke Berlin sebagai perwakilan Jakarta di acara Jakarta Berlin Art Festival dalam rangka memperingati 20 tahun hubungan Sister City Berlin dengan Jakarta. Mengikuti Abang None Jakarta, Vina melanjutkan karirnya sebagai reporter bisnis di Liputan 6. Sejak Maret 2015 memegang program bertajuk Berani Berbeda. Sambil menekuni karir sebagai reporter, ia melanjutkan pendidikannya S2 di London School of Public Relations, program studi multikomunikasi dengan mendapatkan beasiswa penuh. Ia memulai studinya pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Selama 3 tahun menjadi wartawan, Vina mendapatkan tawaran untuk menjadi spesialis komunikasi di badan usaha milik negara. Ini menjadi titik awalnya berkarir di BUMN hingga sekarang. Meskipun berada di tempat industri berbeda, namun ia berada di bidang yang sama, yaitu di bidang ilmu komunikasi. Setelah 1 tahun ia berganti posisi sebagai asisten dari Wakil Menteri BUMN, ia kemudian melanjutkan karirnya di Mining Industri Indonesia atau MIND, badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan. Mulai dari tahun 2019 hingga sekarang, saat ini ia menjabat sebagai Senior Associate MIND ID di bidang Culture Measurement and Program Development. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, Vina Mauliana menikah dengan Muhammad Fidelio Omar yang berprofesi sebagai perencana keuangan. Masa pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang cukup berpengaruh dalam kehidupan Vina. Pada saat WFH
Tantangan terberatnya adalah setting up boundaries, yaitu seperti batasan antara pekerja dan istirahat itu jadi blur. Karena itu, ia pun harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan waktu untuk bekerja, waktu untuk mengurus rumah tangga, waktu untuk istirahat, hingga waktu untuk diri sendiri. Jadi, waktu apalagi ia adalah seorang perempuan, ya kita itu kan dituntut harus multitasking. Kemudian, Vina memulai terjun sebagai konten kreator di platform TikTok sejak Februari 2021. Sebelumnya, ia sudah memulai TikTok sejak 2020, namun sebagai penikmat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuat konten karena banyaknya generasi Z yang awam tentang karir serta keprihatinannya melihat banyak orang kesulitan mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Video pertamanya ia buat sederhana. Kemudian, ia mulai membuat konten karir yang berfokus pada BUMN bertajuk Kerja di Kementerian Rasa Startup Cek. Setelah itu, videonya viral dan banyak digemari penonton. Konten TikToknya berfokus pada tips berkarir seperti menulis CV hingga wawancara kerja. Berbagai kontennya ini membantu para fresh graduate dan banyak orang mendapatkan pekerjaan. Video karya Vina pun berhasil diakui sebagai Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia 2022. Pada 27 Mei 2022, Vina membuat cuitan di Twitter yang memberitahu bahwa ia masuk ke dalam daftar 30 orang yang berpengaruh dan berusia di bawah 30 tahun. Atau yang disebut dengan 30 under 30 versi majalah Forbes Asia. Vina berada di dalam jajaran 30 under 30 bersama dengan 29 orang lainnya yang berkecimpung di bidang media, marketing, and advertising seperti Cyber Bunny, Annette Lee, dan Niharika NM. Vina Mulyana merupakan salah satu konten kreator perempuan yang berbakat dan penuh inspiratif. Banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Meskipun jurusan kuliah berbeda dengan kerjaan yang kita jalani, tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa memiliki karir yang gemilang.